acara iki to. Nggih. Iku aku sing ngurung anu ki. Seperti apakah sosok Mbah Ki Maksum? Jadi karo latar belakang Mbah Ki Maksum kan saka iku. Kan yo wis ana to. Kan pondok pesantren. Kesannya kalian ngelari-lari dan belajar menika. Anu sik mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nama lengkap dari Mbah Kyai Maksum? Oh ya, Mbah Ki Maksum. Nama lengkap Maksum bin Sarkoni. Kapan Mbah Kyai Maksum lahir? Dilahirkan, Mbah Ki Maksum dilahirkan pada tahun 1935. Siapakah nama istri Mbah Kyai Maksum? Nama istri Rofiah binti Muhammad Soleh. Berapa jumlah putra Mbah Kyai Maksum? Jumlah Mbah Ki Maksum ada 11. 1 miskram. Terus yang ke 10 itu yang lakinya ada 6. Ada Orang tua Mbah Maksum. nama Mbah Maksum adalah Ki Haji Sarkoni bin Adrohi atau dikenal dengan Mbah Simojoyo. Berapakah saudara Mbah Maksum? Saudara Mbah Maksum ada 9. Di Arunda itu di apa? Di Jeddah. Tapi saya ada yang lupa itu namanya. Di manakah tempat Mbah Kyai Maksum menimba ilmu? Dan ceritakan jejak beliau dalam menimba ilmu. Oh ya, Mbah Ki Maksum pertama beliau mondok di Watu Congor, derek Mbah Kyai Dalhar, mungkin sekitar tahun 1949. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya atau ngajinya di Pondok Pesantren Nirboyo tahun 50-an sampai tahun 54. Kemudian beliau pulang berjuang di rumah sambil mengajar anak-anak santri, sudah sampai sekitar 2 tahun beliau menikah. Beliau dijodohkan dengan putrinya Mbah Muhammad Soleh yang bernama Rofiah. Kemudian selang 3 tahun baru beliau punya anak, itu sekitar tahun 1961. Namun beliau walaupun sudah nikah itu masih sering mengikuti pengajian-pengajian di pondok pesantren, mengikuti ngaji pasaran atau kilatan. Yang pertama di tempat Mbah Kyai Haji Kulyubi, Acangan Boyolali. Itu sering sekali dan setiap mengikuti pasaran atau mengikuti kilatan kisaran 2 bulan. Di 2 bulan pulang, nanti
lain waktu juga berangkat lagi untuk mengaji pasaran Kilatan, 2 bulan pulang lagi. Kemudian juga pernah ngaji Kilatan di Beringin, kalau nggak salah itu Nah Kiai Zainuddin, juga Kilatan juga itu. Sampai beliau punya putra 3, ini masih selalu ngaji di pondok pesantren. Seperti apa latar belakang Mbah Kiai Maksum? Latar belakang Mbah Kiai Maksum itu dilahirkan di lingkungan masyarakat yang agami dan bahkan dari keluarga pesantren, dan beliau akhirnya juga ikut mendidik dan mengasuh para santri milik bapaknya, yaitu Mbah Kiai Zakoni, juga membantu Mbah Kiai Zakoni. Nah, terus yang lain, seperti apakah sosok Mbah Kiai Maksum? Sosok Mbah Kiai Maksum itu orangnya itu kan waktu masih di pondok dulu, pada saat itu masih jarang sekali beliau punya rambut yang panjang, tapi boleh dikata kalau orang mengatakan dulu kalau punya rambut panjang itu sembut, jadi orangnya itu jaduk gitu. Tidak seperti sekarang kan cuma panjang-panjang saja, kadang ditembang saja dan jempalik. Gitu. Jadi sosok Mbah Kiai Maksum, di samping itu beliau memang kalau sedang marah, memang keras, dia matanya keras. Akan tapi walaupun beliau itu keras, tapi amat sayang pada anak-anaknya. Bahkan kalau sedang murka, sedang marah, luar biasa di hadapannya. Tapi itu nanti ditinggal tidak lama, nanti beliau sudah biasa. Artinya walaupun beliau itu marah tapi tidak berjalan lama. Jadi tinggal mungkur saya nggih. Tinggal mungkur wis mari. Jadi sudah biasa lagi. Dan pernah saya juga seperti itu. Karena memang beliau sayang. Beliau marah-marah gitu, tapi saya masuk gitu, jadi mundur di hadapan Mbah Maksum. Terus nggak lama kita ketemu lagi, itu sudah ngomong-ngomong biasa. Jadi tidak ada bekas kemarahannya, sudah tidak ada. Jadi beliau walaupun marah tapi juga pemaaf. Sejarah apakah yang diikuti si Mbah Kiai Maksum? Peristiwa yang diikuti Mbah Kiai Maksum. yang dia apa? Yang diikuti si Mbah Kiai Maksum. Maksum itu memang setelah sepulang dari pondok pesantren, dia memang termasuk pejuang. Pada saat itu juga mengikuti organisasi GP Ansor di Ranting Sidomulyo. Di samping itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis, juga sering berdakwah. Karena pada saat itu kebetulan pas zaman PKI, terus yang berjuang di pelosok-pelosok desa, seantero Salaman, Borobudur dan Tempuran, bahkan di pinggiran-pinggiran. Dan dia masih berambut panjang, sehingga mungkin ya orang lain itu akan ada rasa takut, orang kelihatan sangar kalau orang yang mengatakan. Jadi sering kesana kemari berjuang untuk ya berdakwah, mengajak untuk menjalankan syariat agama Islam
dan juga menghadapi PKI pada saat itu. Kemudian sampai akhir hayatnya beliau juga dipenuhi dengan perjuangan, dan pernah menjadi Roy Surya di MPC NU Kecamatan Salaman. Dan sebelumnya memang sudah malah melintang di organisasi NU. Pada tahun berapa Mbah Kiai Maksum wafat? Mbah Kiai Maksum wafat Pada tahun berapa Mbah Kiai Maksum wafat? Mbah Kiai Maksum itu wafat pada tahun 1996 Masehi. Sifat Mbah Kiai Maksum yang bisa diteladani oleh generasi sekarang. Sifat-sifat Mbah Kiai Maksum yang bisa diteladani oleh anak-anak sekarang, beliau sering berdakwah dan tekun dalam berorganisasi, dan bahkan bila beliau sering memberikan contoh-contoh yang baik kepada putra-putranya, kepada santri dan masyarakatnya. Peristiwa menarik apa yang terjadi selama hidup Mbah Kiai Maksum? Mbah Kiai Maksum itu punya peristiwa yang mungkin dibilang tidak seperti orang-orang yang lain. Sewaktu masih di pondok pesantren itu sering beliau pondok di pondok pesantren Lirboyo. Setiap hari Kamis itu ziarah ke makam Madura, Batu Ampar, sehingga masyarakat di situ akrab sama Mbah Kiai Maksum. Nah, yang tidak bisa diikuti orang lain, walaupun itu ke Madura jalan kaki. Jalan kakinya Mbah Kiai Maksum juga nggak seperti orang-orang biasa. Kenapa? Karena Lirboyo Madura kan jauh, jadi tidak mungkin hanya beberapa jam sampai ke sana. Jadi banyak jam lah untuk menempuh ke sana, tapi bilangnya sudah bisa. Di samping itu beliau itu suka ziarah ke makam aulia dan makam kiai. Bahkan pernah juga ziarah Wali Songo, juga berjalan kaki. Pernah saya mendikani Mbah Kiai di Lirboyo. Pada saat itu saya sowan, dan di situ juga banyak tamu yang di hadapan Mbah Kiai Ahmad Idris Marzuki Lirboyo. Beliau berkata begini, Mbah Kiai Maksum, Pak Kiai Maksum itu bapaknya ini, itu mondok Lirboyo sudah ngalim, katanya begitu. Dan bahkan makam-makam di Jawa Timur ini semua sudah pernah diziarahi atau disoani oleh Mbah Kiai Maksum. Ini ya sifat-sifat Mbah Kiai Maksum seperti itu, yang suka berziarah. Orang mengatakan Mbah Kiai Maksum itu punya aji lempit bumi gitu. Jadi walaupun perjalanan jauh itu biasa dijalankan dalam jalan kaki, dan tidak lama sudah sampai di tempat. Bahkan saya juga pernah membuktikan, saya pernah mengikuti jalan kaki dari Ambarawa sampai Jogja. Berjalan kaki beliau tidak pernah berhenti, sudah jualan terus. Nah, saya mengikuti karena masih kecil dulu kan, mendahului Mbah Maksum, lari kencang. Nanti kalau ada ibu atau apa, saya istirahat, Mbah Maksum jalan terus. Nah, ini sampai di Bocah sana, Sukoharjo, terus kalau sudah Sukoharjo tak ikut mobil. Ini kebiasaan Mbah Maksum jalan kaki, luar biasa. Seperti
apakah peran kontribusi Mbah Kyai Maksum untuk masyarakat sekitar, terutama untuk lembaga pendidikan Ma'arif NU atau organisasi NU? Nah, Mbah Kyai Maksum itu tadi sudah saya katakan, beliau sering berdakwah, mengajak masyarakat untuk menjalankan syariat agama Islam. Nah, kontribusi terhadap masyarakat ya beliau memberikan pendidikan agama. Di samping itu beliau juga termasuk salah satu pendiri madrasah, kalau waktu dulu madrasah wajib belajar atau MBB. Nah, MBB itu embrionya dulu berawal dari madrasah di Kembaran. Kemudian setelah di Pondok Kembaran itu beralih di tempatnya Mbah Kyai Muhtarom Kalongan. Setelah di tempat Mbah Kyai Muhtarom Kalongan dipindah lagi di tempat Bapak Humaydi Soekarno. Nah, setelah di tempat Mbah Kyai Humaydi itu terus Mbah Maksum dan kawan-kawan punya inisiatif untuk mendirikan itu madrasah wajib belajar yang sekarang dikatakan MI. Nah, oleh karena berarti beliau termasuk salah satu pendiri madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo. Mungkin ada yang lain? Apakah ada karya dari Mbah Kyai Maksum? Karya Mbah Kyai Maksum itu sebenarnya ada. Beliau sering membuat siiran. Jadi beliau kalau mau berdakwah, mau mengaji, itu pasti bikin siiran. Jadi disiarkan. Cuma saja ini sayang sekali, pada saat itu siiran Mbah Kyai Maksum itu tidak dibukukan. Sebenarnya banyak sekali. Jadi hampir setiap beliau itu ngaji pasti dibuatkan siiran. Misalkan itu menerangkan tentang sholat, nanti di samping penjelasan tentang sholat juga dibuat siiran. Ini yang terbiasa atau karya yang pernah dibuat Mbah Kyai Maksum. Cuma sayang itu tidak dibukukan. Mbah Kyai Maksum itu pas menangi siapa ya? Mbah Abdul Karim Pak ora ya? Abdul Karim itu kedua Abdul Muhim, ketiga Muhammad Munif, Muhammad Abdul Muhim ya. Muhammad Munif, Munifah, Muhammad Munhamira, terus Munjaziyah. Terus dari Selapangan itu tindak Mangkrapiak Semarang. Habis terus Mangkrapiak terus tindak nang Boyolali nang Kacangan konjen motor. Mbah Kyai Kolubi nang Mbah Kyai Kolubi. Terus kok Mbah Kolubi terus kondur. Esok ngaji esok Senin Pon ngaji nang Tepung. Iwan kalau dinalar ora dinalar Bang. Wong Senin Ahad sore isih ngaji nang Braga, terus babas nanti Krapiak Semarang, bariku terus nang Boyolali, esok wis ngaji nang Tepung. Juk pengine
bengi niku lek undangan nang bentak piye kan iki Bandungan. Nah, terus kumpul nang mobil kari nunggu bapak. Ya terus dong kan bapak di arane kumpul nang mobil. Aku balik. Kita ke rumah nang ruang tamu arep to ning lampu paten. Bapak jumeneng. Pak jumeneng ya aku matur, "Pak, pun ditenggoran iki sedek nang mobil." "Sembuh aku to. Engko ana sedulur kabeh." Aja nunggu. Ya malam Selasa. Terus ngaji nang Mbak Dian, kondur awan jam kisaran jam pira ya? Jam 4 menit. Berarti menunggu ki pun sing menunggu ki pun kathah sing menggoni. Nek mboten ngertos lajeng mboten wonten. Ayo. Ya sing waras ae Nggih, lah. sing anu mboten. Macam-macam sing kados. Jumeneng kok begitu. Ya aku enggak bapak kan apa. Kok peteng-peteng nang ruang tamu. Tak mati ditunggu. Aku nunggu aku tok. Ngono do nunggu. Ngono kok do nunggu. Angkane iki pikir aku waktu semono mungkin ki urung setan. Kono ki bentak tiyang kok do nunggu. Aja perlu wis sedar berarti ya. Kan nama orang tua Mbah Maksum, Simbah Kyai Asroi atau Simbah Singowijaya. Asroi. Bagi Haji Zarkoni Adroi. Mbah Kyai Zarkoni atau Mbah Kyai Zarkoni bin Azroi. Bin Azroi atau Patala orang. Atau Mbah Singowijaya. Jadi Mbah Azroi iki Mbah Singowijaya. Ana sematan Mbah Lamun. Berapakah saudara Mbah Maksum? Mbah Maksum ada 9. Di manakah tempat Mbah Kyai Maksum menimba ilmu? Pertama di Watu Congor, semasa Mbah Kyai Dahar. Sejak beliau dalam menimba ilmu setelah di Watu Congor, terus ke Lirboyo tahun Mbah Kyai Marzuki sampai 1954 terus ikut mengajar di pesantren Mbah Zarkoni dan mengajar anak-anak kampung sampai tahun 57 beliau belum 54 sampai 58 sampai 58 beliau menikah. Setelah nikah 3 tahun kemudian punya putri ya. Itu tahun 1961 di putra pertama 61. Setelah mondok di Lirboyo masih sering ikut kilatan 3 bulan pulang, 3 bulan pulang. Pertama di pesantren Bante Kulibi Kacangan Boyolali, dan juga sering mengikuti kilatan di tempat Simbah Kyai Zainuddin Beringin Solo 3. Ini Solo 3 sampai beliau punya putra 3. Punya putra 3 masih sering mengikuti kilatan. Seperti apa latar belakang Mbah Kyai Maksum? Mbah Kyai Maksum lahir di lingkungan masyarakat yang agamis
dan juga lingkungan pondok pesantren. Apa yang latar belakang? Pada tahun berapa Mbah Kiai Maksum lahir? Lahir pada tahun 1935 Masehi. Seperti apakah sosok ini nanggon karen, nanggon KTP 38. Ya katanya 38 ya, kayaknya kan administrasi. Apa lahir ini Bu? Lahir. Ini lahirnya jadi 35. Gini yang ngitung kan nikah kisaran 58, padahal bapak umur 23. Nah, itu kan 35. Nah, nikah orang langsung di putra masih masih 3 tahun ya, kok ditinggal tinggal pasaran, tinggal kilatan. Nikah usia 23 tahun ya Pak ya? Hah, nikah ya? Nikah udah 23. Mbak umur 17. Peristiwa atau gerakan sejarah apakah yang diikuti Mbah Kiai Maksum? Peristiwa pernah beliau berziarah ke Wali Songo dengan berjalan kaki. Ini peristiwa ya. Dan bahkan sewaktu mondok di Nirboyo sering ziarah ke Batu Ampar Madura juga berjalan kaki. Dan beliau, kata Mbak Kiai Idris Marzuki, Muhammad Idris Marzuki Lirboyo, beliau sering ziarah atau semua makam terkenal di Jawa Timur pernah diziarahi Kiai Maksum, Mbah Kiai Maksum. Kiai Maksum wafat tahun 1996. Sifat Mbah Kiai Maksum yang bisa diteladani oleh generasi sekarang, beliau sering berdakwah, sering berjuang, mengajak untuk menjalankan syariat Islam. Beliau orangnya keras tapi penyayang. Bahkan suatu saat kebetulan marah-marah dengan seseorang, itu kalau sudah ditinggal sebentar saja, itu seolah-olah sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah biasa. Peristiwa menarik apa yang terjadi sama Mbah Kiai Maksum?